Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi mengenai analisis 5 perilaku individu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yopi Siti Barokah dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201117, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Dalam menganalisis perilaku individu, di sini akan kita bahas mengenai dasar-dasar perilaku individu, nilai dan sikap, kepribadian dan emosi, persepsi dan pengambilan keputusan. Dalam analisis ini, saya menganalisis perusahaan yang bergerak di bidang manufakturing, produksi barang, tepatnya pembuatan jala atau jaring ikan. Selain itu juga memproduksi peralatan perikanan yang lain untuk pasar domestik maupun ekspor. Proses produksi yang terintegrasi meliputi pembuatan benang, proses netting, pencelupan, finishing, hingga perakitan disertai dengan kontrol kualitas di setiap tahapan. Proses merupakan hal yang sangat vital dalam menghasilkan jala berkualitas tinggi. Dalam perusahaan ini terdapat job desk. Job desk ini dibagi dua, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Produksi. Departemen Produksi itu berupa IT, personalia, keuangan, dan marketing. Sedangkan Departemen Produksi adalah spinning, ring, netting, finishing, utility, dan inventory. Namun, dalam hal ini saya akan memaparkan hasil analisis pada 5 perilaku individu pada Departemen Produksi. Berikut adalah penjelasan mengenai job desk-nya. Spinning yaitu mengelola bahan baku menjadi benang, ring pemintalan benang dan proses pembuatan tambang, netting mengubah benang menjadi jaring, finishing mengecek keadaan jaring dan packing, utility mengontrol keadaan mesin, dan inventorying yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran barang serta penyimpanan bahan baku. Berikut adalah data hasil dari analisis perilaku individu. A. Perempuan 39 tahun sudah menikah. B. Perempuan 55 tahun sudah menikah. C. Perempuan 21 tahun belum menikah. D. Laki-laki 25 tahun belum menikah. E. Laki-laki 30 tahun sudah menikah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik geografis yang meliputi usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Usia. Dari analisis ini, usia bukan menjadi salah satu masalah dalam semangat bekerja. Bahkan, usia muda dan tua bekerja berdampingan dalam proses memproduksi barang. Rata-rata di perusahaan ini, usia yang cukup tua masih bekerja dengan baik, bahkan bisa mengalahkan kinerja yang lebih muda. Seperti yang dialami karyawan B, yakni perempuan 55 tahun yang bisa menghasilkan jala 3 dalam sehari. Sedangkan C, perempuan 21 tahun yang hanya bisa mengerjakan jala 2 dalam sehari. Namun A, yakni perempuan 39 tahun bisa menghasilkan 5 jala dalam sehari. Jadi usia bukan tolak ukur dalam kinerja. Gender. Di perusahaan ini rata-rata yang bekerja adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya sedikit. Setelah diamati, kenapa itu terjadi? Disebabkan pegawai laki-laki rata-rata tidak kuat diam lama-lama, seperti duduk atau berdiri dalam merakit jala. Sementara perempuan dinilai lebih teliti dan sabar. Lalu status perkawinan. Untuk status perkawinan tidak ada bedanya dalam kinerja. Namun biasanya pegawai yang sudah menikah datang lebih terlambat dibandingkan yang belum menikah, terutama perempuan, sebab mereka harus melakukan aktivitas dan mengurusi keluarganya terlebih dahulu. Lalu masa kerja. Pada perusahaan ini biasanya tidak diberi sistem kontrak dan tidak membeda-bedakan. Namun rata-rata yang bekerja lebih lama adalah perempuan. Bahkan ada yang sudah memiliki cucu namun tetap bekerja.
Nilai dan sikap sangat penting untuk perusahaan. Nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi. Nilai dibagi dua, yaitu terminal dan instrumental. Nilai terminal adalah nilai tertinggi dalam sistem nilai seseorang. Contohnya harga diri, kepuasan, kenyamanan, pengakuan sosial, penghormatan, dan keharmonisan. Sedangkan nilai instrumental adalah mengacu pada cara-cara perilaku dalam mencapai nilai-nilai terminal. Umumnya menunjukkan cara-cara yang akan diikuti seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Contohnya ceria, cinta, kontrol diri, mampu, ambisius, sopan, imajinatif, mandiri, logis, bermanfaat, bertanggung jawab, dan pemaaf. Secara sederhana, perbedaan antara nilai terminal dan nilai instrumental adalah nilai terminal memiliki tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya, sedangkan nilai instrumental yaitu cara berperilaku dalam mencapai nilai terminal. Sikap yaitu suatu kecenderungan dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat mendekat atau positif, menjauh yaitu negatif yang mengarah pada pola perilaku atau mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Contoh dalam sikap yaitu tepat waktu, bertanggung jawab, menghormati rekan kerja, optimis, sopan, tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Berikut hasil analisis sikap pada karyawan. A. Memiliki sifat optimis karena mampu menghasilkan produk lebih banyak dari yang lain. B. Memiliki sikap bertanggung jawab. Meskipun usia paling tua, namun B. bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. C. Memiliki sifat sopan sebab C merasa paling muda dan wajib bersikap sopan pada yang lebih tua. D. Memiliki sikap menghormati rekan kerja. Meskipun laki-laki dan memiliki tenaga kerja lebih banyak, D. selalu menghormati rekan kerjanya tanpa membeda-bedakan gender. Dan E. Memiliki sikap tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Meskipun E. sudah menikah, dia berpikir urusan pribadi dan kinerja harus dibedakan. Kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah seluruh sikap, ekspresi, perasaan, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sedangkan emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jenis-jenis kepribadian. Ada introvert, extrovert, bahkan ambivert. Untuk introvert cenderung menutup diri dari kehidupan luar, senang dalam ketenangan daripada banyak orang. Contoh orang ini adalah pendiam, pemikir, pemalu, lebih senang bekerja sendiri, jarang berbicara, senang mendengarkan. Sedangkan ekstrovert, orang tersebut lebih membuka diri, senang di keramaian. Aktif, senang bersama orang, percaya diri, senang beraktivitas, gampang bergaul. Lalu ada ambivert, yaitu dua kepribadian bersifat fleksibel, sering berubah-ubah. Nah, ambivert ini seperti kadang introvert, kadang extrovert. Telah dijelaskan tadi, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Berikut adalah jenis-jenis emosi, seperti marah, takut, bahagia, sedih, terkejut, dan lainnya. Selanjutnya adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah peranan paling penting dalam perilaku manusia terhadap lingkungannya. Persepsi ini berupa menilai orang. Jenis-jenis persepsi. 1. Selektif, yakni menafsirkan apa yang dilihat dengan berbagai macam aspek. 2. Efek halo, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan karakteristik tunggal. Lalu ada ketiga, stereotip, yaitu menilai berdasarkan persepsi tentang kelompok tersebut. Lalu ada efek kontras, yaitu membandingkan dengan orang yang baru dijumpai. Dan proyeksi, yaitu percaya bahwa orang lain sama dengan diri sendiri.
Persepsi yang sering digunakan pada perusahaan ini adalah efek halo, seperti yang dialami oleh pegawai C. Dia merupakan pegawai baru, dan banyak orang yang memiliki persepsi bahwa dia itu pendiam, padahal dia tidak. Lalu pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu kriteria utilitarian, yaitu keputusan dibuat dari hasil konsekuensi, kriteria hak, keputusan konsisten dengan hak kebebasan, dan kriteria keadilan, yaitu mendorong adanya keadilan atau objektif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.